Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Sulistiawati, Kepala SMP Muhammadiyah Jayapura. SMP Muhammadiyah Jayapura terletak di Jalan Sarmi nomor 3, Kelurahan Kota Baru, Distrik AB Pura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Saat ini SMP Muhammadiyah Jayapura memiliki 19 rombongan belajar dengan jumlah murid 577. Sebagai kepala sekolah, saya ingin menjalankan amanat pendidikan, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dan murid sudah lahir dengan kodrat dan bakatnya masing-masing. Sehingga tercetuslah pemikiran bagaimana untuk memfasilitasi peserta didik sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh mereka. Berikutnya, saya juga sangat prihatin melihat rendahnya kesadaran diri peserta didik dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, terutama kepedulian mereka dalam menjaga aset sekolah. Terjadi perusakan fasilitas-fasilitas sekolah seperti merusak meja kursi, tanaman di taman sekolah, dan juga aksi mencoret-coret di dinding sekolah. Lalu saya berpikir bagaimana caranya bisa menumbuh kembangkan kesadaran peserta didik untuk tidak lagi melakukan aksi vandalisme di sekolah dengan melibatkan mereka secara langsung pada program yang akan dibuat nantinya, dengan mewujudkan student agency di sekolah. Mencermati hasil supervisi akademik para guru oleh sekolah, yayasan, dan Dinas Pendidikan Kota Jayapura, bahwa sebagian besar guru masih mengajar dengan metode lama, yaitu teacher center, atau pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid, seperti yang diamanatkan pada kurikulum Merdeka, belum maksimal dilaksanakan. Guru belum menguasai pembelajaran berbasis digital secara maksimal, dan juga masih sangat minim melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada saat proses belajar mengajar di kelas. Dari situlah saya berpikir program apa untuk guru yang bisa meningkatkan kesadaran mereka dalam mengajar seperti yang diamanatkan pada kurikulum Merdeka. Dari beberapa permasalahan yang saya sebutkan tadi, sebagai Kepala Satuan Pendidikan, saya berpikir untuk menjawabnya satu persatu dengan program-program yang saat ini sedang dijalankan di sekolah. Pertama, program kelas peminatan. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, maka di tahun ajaran 2023-2024, kami menyusun dan membuka program kelas peminatan di sekolah kami. Adapun program peminatan sekolah kami adalah 1. Kelas Tahfidzul Quran, 2. Kelas Saintek, dan 3 kelas ICT atau Information Communication and Technologies. Program kelas peminatan ini sebagai bentuk implementasi kurikulum Merdeka yang menyelaraskan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yang harus berpihak pada murid. Tujuan dari dibentuknya kelas-kelas peminatan tersebut secara umum adalah untuk menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan para peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya, di samping keterampilan akademik yang telah diperoleh di kelas regulernya masing-masing. Untuk mendukung program kelas peminatan ini, SMP Muhammadiyah Jayapura bekerja sama dengan dunia usaha yang ada di masyarakat sekitar, yaitu seperti tempat bimbingan belajar atau les, dan juga universitas sekitar. Kedua adalah program AVAS atau Anti Vandalism School Troops. Tujuan utama program ini adalah untuk menumbuh kembangkan kesadaran diri murid untuk tidak lagi melakukan aksi vandalisme atau perusakan-perusakan fasilitas sekolah melalui gerakan sekolah anti vandalisme. Secara lebih detail lagi, program AVAS ini selain untuk tujuan di atas juga untuk mewujudkan program student agency di sekolah, di mana murid harus diberikan haknya untuk memiliki 3 hal, yaitu suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Dalam hal ini, sekolah telah berupaya mendorong peserta didik untuk selalu terlibat aktif pada kegiatan-kegiatan sekolah yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai peserta didik. Pada program AVAS ini, muridlah yang merencanakan dan menjalankan programnya. Yang melatar belakangi saya mencetuskan program AVAS ini adalah berawal dari keprihatinan saya melihat fasilitas sekolah yang sering dirusak dan dicoret-coret dengan tulisan-tulisan yang tidak baik oleh anak murid. Walaupun dicat lagi dan diperbaiki lagi, akan dirusak lagi dan dicoret-coret lagi. Dan hal seperti ini terus berlangsung selama puluhan tahun. Dan saya yakin bukan hanya sekolah saya saja yang menghadapi situasi seperti ini. Yang ketiga adalah program Lesson Study. Lesson Study adalah sebuah kegiatan guru untuk mengembangkan profesionalitasnya sebagai tenaga pendidik
dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid, sehingga diharapkan akan makin tercipta pembelajaran yang aktif, efektif, efisien, dan bernilai positif guna menumbuh kembangkan budaya positif yang akan mempengaruhi sikap dan karakter peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Lesson study ini sendiri dilaksanakan pada saat kegiatan komunitas belajar diselenggarakan di sekolah. Fokus kegiatan lesson study ini adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan digitalisasi pembelajaran. Kesimpulannya adalah ketiga program tersebut telah mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang telah saya kemukakan tadi. 1. Melalui kelas peminatan, tahfizul Quran, ICT dan Saintek, peserta didik terfasilitasi minat dan bakatnya. 2. Melalui program AFAS atau Anti Vandalism School Troops, telah tumbuh kesadaran peserta didik untuk lebih menjaga aset sekolah. Hal ini terbukti dengan berkurangnya tingkat kerusakan fasilitas sekolah seperti meja kursi, tempat sampah, dan taman sekolah. Berkurang secara signifikan coretan-coretan pada dinding dan meja kursi sekolah. 3. Melalui lesson study, maka saat ini guru telah mampu mengimplementasikan amanat kurikulum merdeka, yaitu antara lain seperti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran digital di kelas. Demikian video praktik baik dalam pengelolaan satuan pendidikan ini saya buat untuk mengikuti Lomba Apresiasi GTK tahun 2024. Semoga bisa menginspirasi kita semua dalam melanjutkan kurikulum merdeka berbasis kearifan lokal. Terima kasih, salam hormat, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente Jahi Yoonomi Temarni Hanasen. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Wanyami.